Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Super Review, dan kali ini saya akan mereview sebuah alat yang akhir-akhir ini banyak dicari oleh masyarakat. Ya, alat apakah ini? Ini adalah sebuah alat yang bisa membantu Anda untuk memperluas jaringan WiFi Anda. Kenapa ini banyak dicari? Ya, karena sekarang sudah banyak rumah yang sudah pasang WiFi. Dan kebanyakan dari WiFi yang mereka pasang itu jaringannya kurang luas. Misalkan WiFi-nya ditaruh di depan kayak gitu, tapi nggak bisa mencakup seluruh bagian rumah. Jadi di belakang sudah nggak nyampe WiFi-nya. Nah, dengan alat ini itu bisa membantu. Jadi jaringan WiFi kalian itu bisa diperluas sampai area belakang rumah kalian kayak gitu. Jadi semua area rumah kalian bisa terkena WiFi dengan mudah dengan adanya alat ini. Alat ini nggak mahal, hanya berkisar 100 sampai 200 ribuan aja. Jadi jangan salah ya, kalau kalian beli Mi Extender ini ada dua tipe. Ada yang ada portnya di bagian bawahnya ini, atau ada colokan kabel Ethernetnya. Ada juga yang tidak, jadi pakai jaringan WiFi aja. Biar kalian tahu perlu nggak membeli alat ini dan apa aja kelebihan dan kekurangan dari alat ini, mari kita bahas lebih dalam lagi di video kali ini, oke? Sebelum membahas lebih dalam, kita perkenalkan fitur inti dari alat ini ya. Jadi alat ini itu sudah dual band, yaitu 867 Mbps dan 300 Mbps. Maksudnya dia bisa jaringan biasa atau 5G ya. Oke, setelah itu dia eliminate WiFi dead zone. Maksudnya ini bisa memperluas jaringan WiFi Anda. Kalau misalkan di area kamar atau belakang rumah nggak ada jaringan WiFi, seperti yang saya bilang tadi, dia bisa terjangkau. Easy installation, maksudnya dia mudah untuk digunakan, tinggal colok aja langsung bisa berfungsi nih. Nah ini ya, dual band Ethernet port, ada colokan belakang, eksternal antena, di sini ada antenanya, smart link, EP mode, maksudnya wireless, dan mudah untuk digunakan. Udah seperti ini aja. Untuk kemasannya langsung aja kita buka biar tahu bagian dalamnya. Jadi yang pertama kalian akan dapat buku panduan ya. Setelah itu ya alatnya itu sendiri. Nah, cukup simple bukan? Jadi jika dibandingkan dengan router misalnya, alat ini cukup simple. Ya udah gini aja. Cara gunainnya ya udah tinggal dicolokin aja di ruangan yang jaringan WiFi kalian itu kurang sinyal gitu ya, atau jelek sinyalnya. Oke, kita review alatnya. Di sini antenanya ya, ada dua antena. Setelah itu di sini ada indikator sinyal, dia akan nyala biru ketika sinyalnya bagus atau merah ketika nggak dapat sinyal. Situ ada sistemnya, dia akan nyala biru kalau normal. Kalau perlu diatur berarti nanti akan nyala merah. Sini ada tombol WPS. WPS itu maksudnya untuk wireless connection ya. Jadi tekan ini kalau pengen menambahkan jaringan tanpa kabel. Tapi kalau kalian pengen pakai kabel Ethernet, di sini juga bisa. Jadi dari router atau jaringan internet kalian itu dicolokin kabel Ethernet, setelah itu disambungkan ke sini, maka kekuatan sinyalnya akan relatif sama dengan access point-nya atau WiFi kalian. WiFi yang utamanya ya. Nah, seperti ini aja. Oke. Jika dibandingkan dengan router, maka ya ukurannya segini, cukup signifikan bukan? Kalau pakai router sebenarnya juga bisa sih mempunyai fungsi yang sama, cuma ini agak ribet. Ini harus dicolokin listrik, ada kabelnya. Setelah itu ini juga harus dicolokin kabelnya. Kalian juga harus mengatur-ngaturnya di webnya. Kalau ini cukup simple. Oke. Setelah itu ketika kalian colokkan, ini juga ada aplikasinya. Wait. Nah, kalian pakai aplikasi Mi Home ya. Nah, setelah itu kalian pilih aja alatnya. Di Mi Home ini banyak ya alatnya ya, nggak hanya ini aja. Ini langsung aja saya tunjukin cara gunainnya. Nah, tinggal dicolokin aja. Oke. Jadi ketika dia dicolokkan listrik pertama kali, ketika belum dapat jaringan, maka nyalanya seperti ini, biru sama merah. Ini kenapa bisa tidak berfungsi nyalanya merah? Ya karena ini tidak mendapat sinyal dari WiFi utamanya. Jadi
kalau nggak dapat sinyal ya dia nggak bisa berfungsi juga untuk mengekspan atau memperluas WiFi. Bagaimana dia bisa memperluas WiFi ya? Dia harus didekatkan dengan sumber WiFi utama. Saya ilustrasikan ya, gimana alat ini bekerja, biar kalian bisa mengukur sebenarnya kalian butuh alat ini atau tidak, gitu ya. Nah, misalkan ini area rumah kalian, dan WiFi utama kalian itu terletak di ruangan A sini misalnya. A, ada B, ada C, ada D. Nah, misal WiFi kalian itu terletak di ruangan A, dan ketika HP kalian di ruangan D ini nggak dapat sinyal, maka ketika kalian pasangkan ini Mi extendernya di ruangan D juga, maka dia juga nggak berfungsi, dia nggak bisa memperluas jaringan. Soalnya awalnya saya berpikir seperti itu. Oke, karena di sini nggak dapat sinyal, saya akan pasang di sini, maka akan dapat sinyal dari WiFi sini, dan HP saya akan mendapatkan sinyal. Ternyata tidak. Jadi, kalian cek dulu pakai sinyal HP kalian aja. Misalkan di ruangan C ini, HP kalian bisa dapat sinyal dari WiFi, meskipun sedikit. Nah, baru si extendernya ini itu bisa dapat sinyal. Jadi extendernya kalian taruh di ruangan C, setelah itu dia akan dapat sinyal di sini. Maka ketika kalian taruh HP kalian di ruangan D, yang awalnya sebenarnya di ruangan ini nggak dapat sinyal, dia bisa dapat sinyal dari extendernya. Jadi WiFi-nya share sinyal sampai ke sini aja kan mentoknya. Setelah itu extendernya bisa share sinyal sampai ke sini. Kayak gitu ya. Terus seberapa cepat? Ya tentunya tergantung dengan kecepatan WiFi kalian. Extender ini nggak mungkin bisa mempercepat jaringan WiFi kalian. Kalau WiFi-nya aslinya lemot, ya dia akan lemot juga. Kalau ini sumbernya cepat, ya dia akan cepat juga. Kayak gitu ya. Jadi seperti itu ilustrasi penggunaan Mi Extender ini. Ini nggak bisa saya gunakan karena kebetulan extendernya ini sekarang lagi di posisi ruangan D seperti ilustrasikan, dan WiFi utama saya di ruangan A, maka dia nggak bisa beroperasi, maka dia nyalanya kayak gini, nggak dapat sinyal dari WiFi utama dan dia juga nggak bisa berfungsi kayak gitu. Tapi misalkan nih kalian ingin expand sampai ruang DC di sini, nah ini gimana? Misalkan ditaruh di C kan di sini dapat sinyal, tapi kan nggak bisa juga sampai ke ruangan C. Kalau ditaruh di ruangan D, extendernya nggak akan dapat sinyal dari WiFi-nya. Nah, caranya gimana ya? Caranya mau nggak mau pakai kabel. Nah, untuk versi yang ini yang ada colokan kabelnya. Untuk versi yang 100 ribuan, nggak salah tipenya apa ya itu? Yang bentuknya kotak, itu nggak ada kabel Ethernetnya, nggak bisa. Jadi, kalau kalian misalkan ruangan kalian sampai C, bisa ditaruh C ininya, extendernya, tapi dengan cara dikasih kabel. Kayak gitu. Jadi fungsinya seperti router. Oke? Ya nggak jadi praktis lagi sih karena ada colokan kabelnya. Maksudnya nggak jadi minimalis gitu tampilannya. Tapi setidaknya kalau kalian pakai kabel, seberapa jauh ruangan kalian, asalkan kabelnya kualitas bagus, dia akan tetap bisa menghantarkan sinyal. Jadi tetap bisa dipakai di ruangan C gitu. A, B, C, D, E harusnya, sorry. Kayak gitu. Jadi gitu ya, ilustrasi penggunaannya. Kalau ekspansi ruangan kalian di sini misalnya ya, tinggal ditaruh sini aja, maka extendernya bisa memperluas jaringan sampai sini. Sekarang saya akan ilustrasikan gimana menu-menu yang ada di Mi Extender ini. Kenapa ini penting ya? Karena itu yang kalian nggak akan dapat ketika kalian beli router. Seperti yang saya bilang, sebenarnya fungsi ini hampir sama dengan router, tapi ini jauh lebih praktis karena tinggal nyolokin aja dan dia punya aplikasi. Soalnya kalau router kan nggak, router kalian harus ngakses web point kayak gitu kan. Untuk beberapa orang itu ribet, apalagi yang nggak punya laptop, nah itu ribet. Sedangkan ini cukup praktis. Ya tentunya ada kekurangannya juga ya ketika dibandingkan dengan router. Sekarang ya, saya akan cabut, ini akan saya colokkan di ruangan C, maka di ruangan D ini yang saya ini dia tetap bisa berfungsi. Oke, tunggu sebentar.
Oke, lanjut. Sekarang alatnya sudah saya colokkan di ruangan C kayak gitu, dan sekarang saya pengambilan gambarnya di ruangan D yang sebenarnya ini nggak terjangkau sinyal dari WiFi saya yang ruangan A, ya gitu ya. Jadi ilustrasinya seperti ini ketika dalam kehidupan sehari-hari kalian ya. Jadi WiFi utama saya yang ada di ruangan A itu namanya yang ini. Mana nih? Oh, nggak terdeteksi di sini. Bentar. Wah, nggak terdeteksi ya. Misalkan terdeteksi, lah sinyalnya akan sangat jelek sebenarnya. Biasanya juga terdeteksi di ruangan ini, tapi sinyalnya sangat jelek. Mana tadi? Nah ini, kedengar ya, ETC Officer 5G. Ini adalah WiFi utama saya. ETC Officer 5G, dia di ruangan A. Sinyalnya, seperti yang bisa kalian lihat, ini 2, 1, kadang nggak ada. Jadi ketika saya di ruangan D ini, di ruangan D seperti ilustrasi yang tadi ya, itu pasti saya nggak dapat sinyal lah. Hilang kan sekarang sinyalnya, sulit sekali dapat sinyal. Maka dari itu, Mi extendernya saya colokkan tadi di ruangan C, nah di sini ya. Maka Mi extendernya bisa dapat sinyal dari WiFi utama saya, dan sekarang saya bisa connect dengan lancar di ruangan ini, di ruangan D. Nah ini, seperti yang kalian tahu, ini WiFi aslinya nih, nggak dapat sinyal, ETC Officer 5G. Nah sekarang saya connect di Mi extendernya, namanya ada ETC Officer 5G Plus. Jadi secara default, atau ketika kalian tinggal nyolok aja, nggak nyeting-nyeting, itu nama dari WiFi kalian itu ada penambahan plus kayak gini. Dan di sini juga ada simbol Mi. Nah, kelihatan nggak sih kamera? Nah, kelihatan ya. ETC Officer 5G Strap Plus dan ada simbol Mi. Jadi kalian nggak akan tertukar. Maksudnya kalian connect ke WiFi utama kalian atau sedang connect ke Mi extendernya, karena ada tandanya Mi itu di HP kalian. Oke, kayak gitu ya. Jadi seperti itu ilustrasi penggunaan sehariannya secara sederhana. Tinggal kalian colokin, setting dikit di aplikasi, setelah itu dia langsung bisa digunakan. Dan enaknya lagi dari Mi extender ini ya, dia itu punya memori. Jadi misalkan di sini nih, di sini, misalkan kalian lepas nih, kalian ruangannya misalkan ada yang belok sampai ke sini. Nah, misalkan ini dapur kalian, di ruangan CDE F G misalkan kayak gini. Misalkan WiFi kalian itu sebenarnya nggak nyambung ini sampai ke ruangan G. Nah, ini tinggal kalian lepas saja colokannya. Setelah itu kalian colokkan di F, maka dia langsung aja tanpa setting-setting. Nanti kalian bisa memperluas jaringan kalian ke ruangan G. Nah, gitu ya. Enaknya ini dibandingkan router. Nggak repot-repot ada kabelnya, nggak repot-repot colok kabel. Langsung aja pindah, langsung saja bisa memperluas jaringan WiFi kalian. Kalau kecepatannya, kalau saya bilang, kalau dari utamanya ya jelas ada sedikit penurunan ya, barangkali seperti itu, tapi sebenarnya nggak terasa. Sebenarnya nggak terasa sih penurunan dari apakah ketika kita nyambung di WiFi utama atau sedang nyambung di Mi extender itu penurunan kecepatannya nggak terasa kalau saya bilang. Kalau buat buka YouTube ya tetap bisa-bisa aja, hampir sama dengan kecepatan internet saya biasanya. Tapi lagi-lagi ini hanya case penggunaan harian ya. Kalau detail angkanya selisihnya berapa megabyte saya nggak akan ukur, karena ya saya ngukur penggunaan harian rumah tangga biasa aja. Nah, saya sekarang akan tunjukkan aplikasinya seperti apa, karena ini yang membedakan ketika kalian beli router yang sebenarnya fungsinya hampir sama dengan Mi extender ini dan juga Mi extender ini. Nah, aplikasinya itu Mi Home ya. Jadi ini bisa digunakan dengan aplikasi-aplikasi lainnya. Kebetulan saya punya temperature and humidity di Mi Home ini. Nah, setelah itu tinggal pilih aja yang ini ya. Oke. Kalian langsung tahu nih berapa device atau berapa device atau berapa alat yang tersambung ini di Mi extender kalian. Ini ada satu device ya, yaitu HP saya sendiri. Dan kalian juga
bisa tahu nama dari ini, nama dari Mi Extender ini. Sebenarnya kalian bisa ganti ya sebenarnya. Kalau kalian ingin ganti namanya itu ya cukup mudah, gak seribet ketika kalian pakai router. Tinggal mengubah, dan passwordnya ini secara default kalau kalian nggak ganti-ganti itu passwordnya sama dengan password WiFi rumah kalian. Jadi passwordnya sama, tapi bisa juga diganti. Misalkan kalian ingin beda antara password WiFi rumah dan password WiFi yang Mi Extender ini bisa. Tapi kalau nggak diudak-udak itu sama. Oh ya, ada menu juga hide network. Nah ini enak. Jadi ketika kalian nggak ingin orang lain tahu WiFi, perluasan WiFi ini kalian bisa sembunyikan. Tapi kalau HP kalian yang sudah connect, maka dia bisa terconnect. Kayak gitu ya. Oh ya, ada dua jaringan ya, 2,4G dan juga 5G. 5G itu yang cepat, tapi jaringannya, cover jaringannya itu nggak begitu luas. 2.4G ini yang nggak begitu cepat. Bahasa gampangnya kayak gitu ya. Kecepatannya nggak begitu cepat, tapi jaringannya itu sangat luas. Masa jaringan luas itu bisa menjangkau ruangan yang lebih banyak lagi. Nah, seperti itu. Oke, indikator lampunya ini juga ternyata bisa dimatiin. Nah, seperti yang saya bilang tadi akan nyala biru 2 kalau dia sedang terkonek dan berjalan dengan normal. Kalau kalian nyalain bisa, kalau kalian matiin juga bisa. AP mode, smart link, oke, kayak gitu. Dan di sini juga ada status sinyal ya. Sinyal strong. Ya, kalau strong berarti dia bisa menangkap sinyal dengan baik dari WiFi pusatnya, dan sinyal source, sumber sinyalnya dari mana, dari WiFi pusat apa, di sini ada keterangannya gitu. Jadi ini Mi WiFi Range Extender tipe AC1200. Oke, ada juga AP mode dan apa ini, smart link. Saya juga kurang tahu nih smart link untuk apa. Udah gitu aja. Ada pengaturan yang lain ya. Oh, bisa diganti juga. Manage location, bisa share device. Oke, firmware update. Kalau update tinggal diupdate aja. Oke, gitu. Dan cara mengkonekkan ke aplikasi Xiaomi ini juga sangat mudah. Tinggal diklik add device. Setelah itu tinggal milih nih device-nya yang apa. Kalau Mi Extender itu yang ini nih. Yang WiFi amplifier, diklik terus ini ada Mi Range Extender. Nah, ada dua ya. Jangan salah nih. Yang bagus itu yang ini. Yang bentuknya segi panjang yang sedang saya review sekarang. Maksudnya ini ada colokan WiFi-nya. Tapi kalau yang ini, yang kotak ini harganya lebih murah, ini malah 100 ribuan. Tapi dia nggak bisa dicolok ke kabel Ethernet. Jadi cuma bisanya apa? Cuman bisanya wireless aja. Oke. Gitu. Router juga ada ternyata Xiaomi. Banyak pilihan routernya ya. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Setelah itu ketika ada pertanyaan, apakah alat ini layak untuk dibeli? Jawaban saya, ya layak kalau kalian butuh. Oke. Dan ketika pertanyaan yang lain, perbandingannya apa selain beli alat ini? Nah, perbandingan ketika kalian membeli alat ini, itu kalian bisa bandingkan dengan tipe yang di bawahnya, yang kotak itu, yang nggak ada tombol internetnya. Maksudnya colokan kabel Ethernetnya, kalau kalian hanya menggunakannya dengan wireless, mungkin itu menjadi pilihan yang lebih murah. Atau ketika kalian lebih paham tentang router, mungkin membeli router adalah pilihan yang lebih bijak, karena ya setahu saya router itu digunain bertahun-tahun, tercolok bertahun-tahun, dia jarang sekali ada kendala. Tapi kalau ini jujur saya juga kurang tahu ketahanannya sampai berapa tahun ketika dicolokkan 24 jam, saya kurang tahu. Terus kalau ada pertanyaan mending mana, beli ini atau beli router, sebenarnya tergantung ya kebutuhan. Kalau kalian itu sekarang lagi tinggal di kos atau kontrakan kayak gitu, yang mana mungkin jaringan WiFi utamanya itu kurang luas dan kalian nggak mau ribet, ya colok aja pakai ini. Ini lebih enak, dibawa-bawa gak ribet, dan juga penggunaannya sangat simple. Atau ketika kalian orang yang awam dengan teknologi, kalian gak bisa setting-setting router,
gak mau ribet-ribet dengan perkabelan, ya alat ini lebih enak untuk dibeli daripada kalian beli router yang kalian harus setting di webnya dan juga ada perkabelannya. Karena router kalau dipakai wifi wireless saja itu saya rasa kurang maksimal. Nah, ketika kalian nggak memenuhi dua syarat itu, kalian sedikit tahu tentang penggunaan router dan kalian itu menggunakan ini itu dalam kondisi menetap, maksudnya misalkan ini nih wifi pusatnya di A, kalian ini memperluasnya di E kayak gini, kalian akan rencananya pakai kabel biar jaringannya stabil. Ya, saran saya sepertinya lebih enak beli router kalau memang posisinya sudah menetap di situ terus colokannya. Jadi kayak gitu ya. Semua alat pasti ada kelebihan dan kekurangannya tergantung kebutuhan kalian. Oke, saya rasa cukup video review dari Mi Extender AC1200 ini. Kalau kalian ingin tahu lebih dalam lagi tentang bagaimana rasanya menggunakan alat ini untuk kegiatan hari-hari, jangan sungkan-sungkan tuliskan aja di kolom komentar, nanti kita diskusikan bareng-bareng. Oke, saya rasa cukup ya video review saya kali ini. Terima kasih banget udah nonton sampai tadi ini. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.